Dan dengan pertikaian-pertikaian yang terjadi, Amy terlihat begitu sedih. Ia benar-benar menyesal berada di tempat ini dan merasa bahwa mereka akan lebih baik tinggal bersama ayahnya di Florida menjadi selebgram selebel PTU. Andrea tahu betul apa yang dirasakan Amy saat ini. Namun meskipun begitu, mereka harus tetap tenang dan terus berjuang menghadapi semua garis kehidupan yang keras ini. Hingga ketika mereka kembali ke perkemahan, tiba-tiba Del datang memberitahu bahwa tingkah aneh yang dilakukan Jin dari kejauhan. Dengan itu mereka pun segera datang menemuinya dan menanyakan apa sebenarnya maksud dari semua ini. Namun pria itu tak mau memberi kejelasan apa maksud dari lubang-lubang yang disiapkan karena ia merasa sudah benar-benar putus asa menjalani semuanya. Sen pun merasa ini sebuah hal yang gila hingga dengan terpaksa ia harus menghentikannya secara paksa di sana. Jim, just stop. Hey. Jim. Jim. Dan ketegangan tak hanya terjadi di sana, mengingat Dixon yang telah pergi dengan mengorbankan lengannya. Tentu hal itu membuat Daryl semakin marah dan kembali menyalahkan T-Dog sebagai penyebabnya. Rick pun segera menghentikan pertikaian mereka dan memintanya untuk tenang. Hingga akhirnya Daryl pun memungut lengan itu sebelum melanjutkan pencarian. Ya agak ngeri ya. Mereka pun kembali menyusuri ruangan mengikuti bercak-bercak darah yang tertinggal. Dari sana kita tahu bahwa Dixon benar-benar pria yang kuat, karena meski dengan lengannya telah terpotong, ada 2 zombie yang tewas di sana. Terlebih lagi dengan terlihatnya bara api kecil yang masih menyala, tentu memperkuat dugaan bahwa Dixon benar-benar masih hidup di luar sana. Melihat hal itu, Rick pun kembali menegaskan bahwa pencarian akan terus berlanjut asalkan Daryl bersikap tenang. Namun T-Dog menyarankan untuk mengambil senjata yang Rick tinggalkan sebelum semua ini berlanjut, karena ia tak mau terlihat bodoh menyusuri jalan Atlanta tanpa perlindungan. Glenn pun setuju akan hal itu dan langsung menyusun rencana sebelum melanjutkan pergerakan, di mana ia akan pergi bersama Daryl mengambil senjata, sedangkan Rick dan T-Dog akan mencari jalan keluar untuk mereka. Dan benar saja, mereka bergegas memulai pergerakan menuju posisi masing-masing. Meski dipenuhi ketakutan, Glenn perlahan mulai menyelinap untuk mengambil senjata. Namun tiba-tiba Daryl dikejutkan dengan seorang remaja beranjak gede bernama Miguel yang justru malah memancing keributan di sana. Rick dan T-Dog yang mendengar hal itu pun segera datang, hingga tiba-tiba beberapa orang melakukan penyerangan yang ternyata juga telah mengincar senjata-senjata di sana. Kegaduhan itu begitu cepat. Daryl, si pria temperamental, tak segan-segan menembakkan anak panahnya tepat di bokong. Hingga pria itu langsung menyekap Glenn dan membawanya pergi. Dengan tertangkapnya Glenn, Rick pun mulai menginterogasi pria beranjak dewasa itu untuk mencari tahu lokasi persembunyian mereka. Miguel sempat berbelit, namun kita tahu sudah pasti Daryl akan memberikan ancaman hingga membuatnya bergetar. Dan setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Miguel bersedia memberikan mereka lokasi persembunyiannya. Hingga Guillermo, pemimpin dari kelompok ini, datang menyambut kedatangan mereka. Perdebatan pun kembali terjadi. Kedua belah pihak benar-benar merasa dirugikan atas kejadian ini. Dengan tegas, Rick memintanya untuk segera menyerahkan Glenn. Namun pria itu terlihat begitu tenang meski sudah ada sniper yang mengincarnya, dan bahkan juga menegaskan untuk menyerahkan semua senjata jika tak ingin keributan terjadi, karena dirinya tak akan segan-segan melempar Glenn dari atas gedung jika terjadi perlawanan. Waduh. Merasa posisi mereka tersudutkan, T-Dog pun meminta Rick untuk melupakan Glenn dan melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan Daryl yang menganggap pria Asia itu tak penting untuknya. Namun dengan tegas Rick mengatakan bahwa ia akan tetap menyelamatkan Glenn walau apapun yang terjadi. Karena seperti yang kita tahu, jika tidak ada Glenn, mungkin Rick sudah mati terjebak di dalam tank di awal episode yang lalu. Maka dari itu Rick kembali memulai pertemuan. Mereka memberanikan diri datang ke markas, menyerahkan Miguel dan meminta
meminta Glenn sebagai gantinya. Namun Guillermo tak akan membiarkan hal itu terjadi sebelum Rick menyerahkan senjata-senjata yang selama ini mereka incar, dan tentu membuat suasana kembali mencekam. Hingga tiba-tiba seorang nenek tua datang memecah ketegangan mereka dan memberitahu bahwa ada seorang kakek yang tengah terserang asma. Rick yang penasaran pun mulai mengikuti nenek itu pergi, hingga Rick sadar bahwa kelompok ini tidak sejahat yang ia bayangkan. Bahkan ia juga melihat Glenn yang masih sehat, segar, bugar, tak tersentuh sedikit pun di sana. Ini gangster baik hati ini mah. Dengan itu Rick kembali datang menemui Guillermo dan menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman kecil. Rick begitu salut dalam keadaan seperti ini. Pria-pria sangar itu masih memperdulikan lansia-lansia yang membutuhkan perawatan. Anjay, rockstar cinta mama ini. Maka dari itu akhirnya Rick menyerahkan beberapa senjata dengan ikhlas untuk menyudahi pertikaian dan segera melanjutkan perjalanan. Hingga Rick dan lainnya melihat bahwa mobil mereka telah hilang. Lu gak bisa, siapa yang nyolong? Seketika mereka sadar bahwa Dixon telah mengambilnya dan mungkin kembali ke perkemahan untuk balas dendam. Bersamaan dengan itu juga terlihat Sam yang datang menemui Jim untuk memperbaiki hubungan mereka dengan mengajaknya makan dan bersenang-senang bersama. Suasana begitu tenang, kebersamaan ini benar-benar telah lama mereka rindukan. Hingga tiba-tiba kengerian mulai terjadi. Dan Follow me! Stay close! zombie-zombie mulai datang menyerang, yang tentu saja membuat mereka semua kalang kabut di sana. Sam dan lainnya pun saling berusaha melindungi satu sama lain, namun sial dengan banyaknya zombie yang mendekat, banyak yang menjadi korban di sana. Rick dan lainnya yang mendengar keributan itu pun segera datang memberikan pertolongan, hingga suasana begitu sedih ketika Andrea melihat adiknya bersimbah saus tomat menjadi korban dari serangan ini. Benar-benar disayangkan, wanita secantik Amy harus tewas di awal season. Kita belum lihat adegan plus-plusnya loh padahal. GBL. Dengan penyerangan itu, semua begitu terpukul, apalagi si Andrea yang harus melihat kematian adik tercintanya dengan mata kelapanya sendiri. Bahkan ketika Rick datang mendekatinya, wanita itu semakin marah seperti hilang kendali dan meminta Rick segera pergi. Hingga tiba-tiba perhatian teralih ketika Jackie Chu menyadari bahwa Jimbo juga telah terinfeksi dan segera memberitahu berita buruk ini. Mendengar hal itu, Daryl tak mau mengulur waktu lagi dan berniat untuk langsung menghabisinya, karena jika membiarkan Jimbo hidup akan sangat beresiko terhadap keselamatan mereka. Namun Rick tak membiarkan hal itu dan berniat untuk membuatnya pulih, karena ternyata ia pernah mendengar informasi bahwa CDC, Badan Penelitian Negara yang berada di pusat kota, tengah mencari penawar untuk wabah ini. Dengan itu Rick berniat untuk mengajak mereka ke sana mencari pengobatan untuk Jim dan sekaligus mencari tempat berlindung baru yang aman. Daryl pun semakin marah mendengar rencana gila itu dan kembali mengarahkan busur panahnya kepada Jimbo. Namun sekali lagi Rick menegaskan bahwa ia tak akan diam saja jika ada seseorang yang berani mendekatinya. Hingga tiba-tiba Amy mulai menunjukkan perubahan yang tentu saja membuat mereka semakin cemas. Amy, I'm sorry. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan itu, mereka pun kembali melanjutkan penggalian yang sempat dilakukan oleh Jim dan mulai menguburkan rekan-rekan yang tewas akibat dari serangan ini. Di sana, Sam pun kembali menyalahkan Rick karena jika tidak pergi ke kota, mungkin beberapa rekannya tidak akan tewas seperti ini. Namun Daryl segera datang menghentikan pertikaian mereka untuk segera melanjutkan pemakaman, di mana Andrea tetap bersikukuh menguburkan Amy dengan tangannya sendiri untuk memastikan jasad adiknya
miliknya berada di posisi ternyaman dengan sebaik-baik mungkin. Waduh, gimana tuh? Rick pun berlanjut menemui Jimbo yang kini keadaannya semakin parah. Ia begitu prihatin dengan keadaan Jim dan terlihat jelas rasa bersalah di wajahnya. Dan bersamaan dengan itu diam-diam Sen datang menemui Lori, memintanya untuk terus merayu Rick agar tidak benar-benar berencana pergi ke kota. Hingga tiba-tiba Rick datang memecah perbincangan mereka dan tentu saja Sen segera mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya pergi memeriksa keadaan sekitar. Siapa sangka dengan perselisihan pendapat antara mereka membuat perdebatan itu kembali terjadi hingga terdengar sebuah suara misterius yang menarik perhatian mereka. Yang ternyata di sana Sen merasa belum puas dan malah berniat untuk membidiknya. Semenjak ada Rick, aku kehilangan perhatian dari Lori dan bahkan juga kehilangan hakku untuk mengambil keputusan. Tak dondasi wae ngono piye yo kira-kira. Sen yang tak mau dan menyimpan rasa curiga pun segera bergabung dengan anggota lainnya dan memberitahu bahwa ia menyetujui semua rencana Rick demi kebaikan bersama. Dengan keputusan itu Rick pun kembali menghubungi Morgan. Meski tanpa jawaban yang jelas, ia tetap memberitahu bahwa dirinya akan menuju CDC mencari tempat yang aman untuk berlindung dan berharap Morgan segera menyusul. Dan singkat cerita, mereka pun mulai berkemas menyiapkan perjalanan. Namun siapa sangka Morales dan keluarganya merasa ini keputusan yang buruk dan memilih untuk berpisah mencari jalannya sendiri. Rick dan lainnya pun tak dapat membantah keputusan itu. Namun sungguh disayangkan mengapa perpisahan ini terjadi. Mungkin gara-gara mahal bayarannya ya. Jadi udahlah kamu pisah aja lah, nggak usah ikut syuting. Dan benar saja keberangkatan itu benar-benar dimulai. Semua berbondong-bondong dengan diselimuti setitik harapan. Hingga tiba-tiba di tengah perjalanan mereka harus kembali menghadapi masalah dengan adanya trouble di mobil yang mereka tumpangi. Dan terlebih lagi Carol yang datang memberitahu bahwa keadaan Jimbo semakin memburuk. Mendengar hal itu Rick pun segera datang memeriksa keadaannya. Siapa sangka ternyata Jimbo sudah benar-benar putus asa menjalani kehidupan ini dan meminta Rick untuk meninggalkannya di sana. Rick pun tak mau hal itu terjadi, namun Jim terus mendesak hingga ia meminta pertimbangan terhadap Dale dan lainnya. Lantas apa yang mau dipertimbangkan lagi? Memang itu kemauan dari Jimbo di akhir hayatnya. Kita bisa apa? Ya udah nurut aja lah, ucap mereka. Maka dari itu dengan berat hati mereka pun benar-benar menurunkan Jimbo dan meletakkannya di sebuah pohon yang rindang, di mana mereka terlihat begitu berat meninggalkannya di sana. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya Jimbo adalah aset yang penting, karena ternyata saat ini pria bernama Jenner selaku pelaksana peneliti di CDC telah mulai putus asa. Pria itu membuat sebuah pesan dokumentasi bahwa hari ini adalah hari ke-194 sejak wildfire menyerang dan hari ke-69 sejak wabah berlangsung. Apa itu? Nggak paham aku. Bukan tanpa alasan Jenner membuat dokumentasi itu, karena ternyata selama ini ia terus berusaha melakukan penelitian untuk mencari dari wabah ini. Namun siapa sangka hanya karena kesalahan kecil pria itu kehilangan sampel terbaiknya. Dengan itu Jenner benar-benar seperti sudah menyerah dan bahkan berniat untuk meninggalkan dunia fana penuh kehancuran ini. Examination complete. Setelah memasuki kota, Rick dan lainnya pun terus bergerak. Meski terlihat jelas ribuan mayat yang berceceran, mereka berusaha untuk tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga setibanya di gedung itu, mereka begitu cemas melihat pintu yang terkunci dan terlebih lagi dengan zombie-zombie yang mulai mendekat. Shen begitu marah berpikir bahwa Rick telah membawa mereka ke kuburan massal. Namun Rick yakin bahwa ada seseorang di dalam sana, hingga ia mulai menyadari bahwa ada sebuah interaksi dari kamera pengawas yang terpasang. Shen tak memperdulikan hal itu dan mengajak mereka untuk segera pergi mencari perlindungan. Namun siapa sangka setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya Jenner membuka pintu di sana. Rick dan lainnya bergegas masuk ke dalam, namun sebelum itu Jenner segera menghentikan mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi wabah ini. Rick pun menjelaskan bahwa ada satu dari kelompok mereka yang terpapar namun telah gugur di perjalanan. Dengan itu Jenner mulai yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan mempersilahkan mereka masuk bersama.
hingga mereka begitu terkejut karena tempat yang menjadi harapan mereka begitu sepi dan tak ada penelitian yang seperti mereka bayangkan. Jenner pun sedikit menjelaskan bahwa dirinya berada di sini selalu solo rank semenjak wabah berlangsung dan hanya sebuah robot saja yang setia menemani aktivitasnya. Setelah sedikit penjelasan itu, Jenner pun mengajak mereka untuk makan malam bersama dan semua terlihat begitu senang menikmati stok makanan yang telah lama tidak mereka rasakan. Hingga tiba-tiba kesenangan mereka sedikit tergantung dengan ucapan Sen yang kembali menanyakan di mana para ilmuwan di tempat ini berada. Dengan berat hati, Jenner pun menjelaskan semua, di mana ketika wabah ini mulai menyebar, semua rekannya memilih pulang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Sedangkan beberapa ilmuwan lainnya begitu depresi atas semua kejadian ini dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sehingga hanya dirinya lah yang tersisa. Glenn pun sangat menyayangkan pertanyaan itu karena tidak sepantasnya menginterogasi tuan rumah sedalam ini. Kocak memang Sen. Namun Jenner tetap bersikap baik kepada mereka dan bahkan mengajak mereka memilih kamar masing-masing dan memberi kebebasan untuk menikmati semua fasilitas di tempat ini. Kenikmatan itu luar biasa, mengingat di luar sana mereka harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Namun ternyata tak semua merasakan hal yang sama, karena Andrea masih begitu terpukul dengan kematian Amy dan menganggap bahwa semua ini telah berakhir, dan Dale pun segera datang untuk sedikit membuatnya tenang. Hingga di keesokan harinya Jenner mengajak mereka ke sebuah ruangan dan berniat untuk menunjukkan sesuatu. Dan Jenner pun meminta robot pintarnya untuk menunjukkan data TS-19 di mana subjek itu adalah seseorang yang telah terkena wabah dan merelakan diri sebagai bahan penelitian. Jenner juga menjelaskan bagaimana wabah ini bekerja, di mana ketika wabah ini mulai menyerang tubuh, semua sumber ingatan dalam otak kita akan padam secara perlahan sampai akhirnya mati. Rick pun begitu heran jika mengetahui bagaimana wabah ini bekerja, mengapa Jenner tak melanjutkan penelitian lebih lanjut. Dengan tegas, Jenner mengatakan bahwa ia telah melakukan semua upaya yang dapat ia lakukan, namun semua itu gagal karena ia telah diselimuti kegelapan beberapa bulan terakhir. Hingga tiba-tiba Dale menyadari sebuah penghitung waktu yang berjalan mundur, segera menanyakan apakah yang akan terjadi jika timer itu terhenti. Jenner pun tak banyak menanggapi pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa jika waktu itu tiba, bahan bakar sudah habis dan dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Meski tak tahu apa yang dimaksud dari semua ini, Rick dan beberapa orang lainnya segera pergi ke ruang generator untuk melakukan pemeriksaan. Hingga setibanya di sana mereka semakin cemas ketika menyadari bahwa bahan bakar benar-benar habis dan bahkan lampu mulai padam. Begitu juga dengan Lori dan lainnya yang mulai menyadari bahwa saluran udara telah mati. Meski beberapa kali dilontarkan pertanyaan, namun Jenner diam seribu bahasa, tak memberi penjelasan sedikit pun. Bersamaan dengan itu Rick mulai mendekat dan terus mendesak Jenner untuk memberitahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Dengan santuinya pria itu memberitahu bahwa ruangan ini dirancang untuk menghidupkan komputer sampai titik terakhir, dan semua hal yang tidak dianggap penting akan dimatikan untuk menghemat energi, termasuk saluran udara. Mengetahui hal itu, Rick meminta T-Dog dan lainnya untuk segera berkemas dan bergegas meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba robot pintar memberitahu bahwa kontaminasi fasilitas akan segera berlangsung, dan seketika Jenner mengunci pintu akses utama dan tak memperbolehkan mereka pergi. Mereka pun semakin frustasi dan terus berusaha untuk keluar. Begitu pula dengan Rick yang terus mendesak dan menanyakan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Merasa semua telah dimulai, Jenner pun kembali meminta robot pintar untuk memberitahu sistem yang terpasang di gedung ini, yang ternyata bangunan ini telah dilengkapi dengan sensor HIT, sebuah pemicu otomatis yang akan meratakan seluruh bangunan di waktu yang ditentukan. Jenner juga menjelaskan bahwa tempat ini dirancang untuk mencari jalan keluar dari semua wabah ini. Namun jika semua gagal, itulah yang akan terjadi. Tempat ini akan diledakkan secara otomatis dan bahkan mereka tak mempunyai harapan untuk keluar karena seluruh pintu di ruangan ini dirancang sangat kuat, yang tentu saja membuat mereka semakin ketakutan. Sen pun semakin marah dan berniat untuk membunuhnya, namun Rick tak membiarkan hal itu terjadi dan meminta Sen untuk tetap sabar karena jika Jenner mati, kita benar-benar tak bisa keluar dan berakhir di tempat ini.
Dan nampaknya perkataan itu membuat hati Jenner terketuk hingga pria tua itu mulai membuka pintu utama dan membiarkan mereka keluar. Semua pun bergegas pergi, namun sebelum itu Jenner berpesan kepada Rick bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki, dan tak lupa Jenner juga memberitahu sebuah informasi penting padanya. Hingga ketika waktu semakin mepet, drama Indosiar itu terjadi di mana Jackie dan Andrea memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Del pun begitu terkejut mendengar hal itu dan terus berusaha merayu Andrea untuk keluar bersamanya. Sementara itu, Daryl dan lainnya terus berusaha untuk keluar. Namun sayang, semua kaca itu dirancang begitu kuat dan bahkan tembakan shotgun tak dapat menembusnya. Hingga tiba-tiba Carol memberikan sebuah granat yang sempat ia temukan di baju Rick beberapa waktu yang lalu dan memintanya untuk segera meledakkan kaca. Benar saja, Rick bergegas memicu granat untuk keluar dari sana dan mereka pun terus bergegas pergi meninggalkan gedung mengingat waktu yang terus berjalan. Namun tiba-tiba Lori melihat Del dan Andrea yang berhasil keluar dari gedung. Hingga hitungan detik itu benar-benar terasa lambat dan duar memuai. Ledakan begitu dahsyat, namun untung saja mereka berhasil berlindung dan keluar dengan selamat sentosa. In my bed, reflection in the water. I can't hear the Lalu season 1 pun selesai. Season 1 awal perkenalan para tokoh aja udah sekeren ini bangsul. Nyesel nggak review dari dulu anjay. Jadi gimana, mau lanjut nggak? Soalnya ini seru banget dan panjang pastinya. Well, semua keputusan berada di tangan kalian. Jika mau lanjut 10k like dulu ya guys ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini dan see you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keren ini filmnya, tentang kiamat gitu loh.